Selamat pagi saudara sekalian, Shalom. Hari ini kita bertemu kembali di tempat ibadah ini, semuanya adalah karena anugerah dari Tuhan. Saya ajak saudara sekalian untuk bersaat teduh sejenak, tenangkan hati dan pikiran saudara. Katakan, Tuhan, apa yang ingin kau katakan pada hamba? Bukalah, lembutkanlah hati hamba. Saya ajak saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mazmur 111 ayat 1 berkata, Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Kita patut bersyukur hari ini kita bisa berkumpul dan beribadah dengan saudara seiman. Tapi saat ini di antara saudara sekalian yang hadir di tempat ini maupun yang beribadah secara online, mungkin sedang mengalami kesulitan, kesedihan, pergumulan yang membuat kita rasanya ingin menyerah. Mari saat ini kita tanggalkan sejenak beban kita yang ada. Angkat kedua tangan kita. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Datang ke hadiratnya. Biarlah hadiratnya memenuhi hati kita. Berdoa, bersujud, cari wajahnya. Karena dia selalu hadir bagi kita di dalam setiap keadaan kita. Dia hadir saat ini, dia dekat dengan kita. Hadirat-Mu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Hadir di bait kudusnya, mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan kita. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan
Saudara-saudaraku jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama datang beribadah kepada Allah kita, Allah semesta langit dan bumi dengan segenap hati. Dan waktu kita menjalankan ibadah kita, marilah di dalam hati kita ada sebuah pengakuan bahwa pertolongan kepada kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini dari awal sampai akhir hanya berasal dari kekuatan dan pertolongan dari Allah semesta langit dan bumi yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang mana Dia setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas jemaat sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pimpinan dan persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus. Amin. Berilah hormat padanya. Menghadapi segala kesulitan, kita seringkali mengandalkan diri kita sendiri. Dan seringkali kita hanya fokus kepada kesulitan kita. Kita tidak pernah memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mungkin lebih sulit dari kita. Kita abai. Ini adalah suatu bentuk dosa yang kita anggap biasa. Mari saya ajak saudara sekalian untuk berdoa dalam hati masing-masing. Mohon pengampunannya atas keegoisan kita, ketidakpedulian kita. Padahal Tuhan sudah begitu baik pada kita. Singer akan menaikkan sebuah pujian. Selidikilah aku, Tuhan, lihat hatiku, apakah aku sungguh masih Engkau. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 berbunyi. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Selidiki aku ya Tuhan, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pimpinan-Mu sejauh ini, perkenanan-Mu sejauh ini kepada setiap kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ketika Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk kami beribadah dan melayani Tuhan, bahkan Engkau memberikan hidup kepada kami yang masih kami jalani di dalam dunia ini sebagai sebuah talenta, sebagai sebuah kepercayaan yang indah. Tuhan, kami untuk semua itu bersyukur. Tetapi kami harus mengakui bahwa seringkali dalam kehidupan kami yang real, dalam realitas kehidupan kami yang nyata, di dalam kami menanggapi anugerah dan kemurahan Tuhan, justru kami meresponinya dengan pemberontakan dan ketidaktaatan. Ada banyak hal yang mendukacitakan hati Tuhan telah kami lakukan, baik melalui pikiran kami yang jahat dan salah, perkataan kami yang melukai orang lain, maupun perilaku dan perbuatan kami yang tidak taat kepada firman Tuhan. Maka sesungguhnya ketika kami datang pada pagi hari ini, kami semua tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kami sudah tidak lagi berdosa. Sesungguhnya kami adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Pengampunan daripada Tuhan diberikan kepada kami untuk memperkenankan dan melayakkan kami beribadah dan memberikan pelayanan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Pimpinlah ya Bapa ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkati itu supaya nama Tuhan dipermuliakan, kami sekalian diberikan kebahagiaan dan sukacita sebagai berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Kalau ada di antara kami yang sedang bergulat dan dengan pergumulan dan kesulitan hidup kami, Tuhan berikan kepada kami kekuatan supaya kami tidak putus asa dan mengambil jalan pintas. Tetapi Tuhan kepada kami berikan jalan keluar dan kekuatan untuk menanggung segenap masalah kami. Dengar Bapa doa dan pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Setelah kita mengaku dosa kita dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan dan pertolongannya, maka dengarkanlah berita anugerah yang diberikan kepada kita yang saya ambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 yang berkata demikian. Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Biarlah ini akan menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Silahkan duduk kembali. Bagi kita yang sedang mengalami kesulitan dan pergumulan, percayalah Tuhan ada bersama kita. Dia adalah kekuatan gunung batu dan perlindungan kita. Kasih-Nya pada kita tidak pernah berubah. Dia selalu memberikan kekuatan baru. Percayakah saudara sekalian? Bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah.
Mari kita naikkan bersama-sama kalau kita percaya. Hatiku percaya. Jemaat, saya ajak untuk bangkit berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu telah pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, saudara-saudara, kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan di tempat ini percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Hal tersebut kita imani, tapi hal tersebut tidak cukup sampai di situ. Kita juga dituntut untuk dapat membagikan kasih itu kepada saudara-saudara kita, umat manusia secara umum. Berdoalah bagi mereka yang sakit, yang berbeban berat. Kalau kita bisa membantu secara konkret itu lebih baik. Dan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, pertolongan Tuhan selalu ada saat kita mengangkat tangan kita dan berserah. Kita akan naikkan pujian dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu selalu menantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Amin. maka kuat roh dan jiwaku. Tuhan, Tangan-Mu
selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan Tuhan, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku Tuhan, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan diri setiap kami. Kami sudah datang di tempat ini, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu yang lemah ini. Biarlah kuat kuasa dari Roh Kudus sungguh nyata dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Membukakan telinga kami, menerangi pikiran kami sehingga kami mengerti firman Tuhan. Membukakan dan menerangi hati kami sehingga kami rela untuk menerima firman Tuhan dengan sukacita sekalipun itu tajam dan pahit. Supaya hidup kami diperbarui hari demi hari. Seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami menjadi. Waktu di depan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kuasai ruangan ini, kuasai setiap diri kami. Terpujilah nama-Mu karena kami tahu Engkau mendengar doa kami. Melampaui apa yang kami pikirkan dan doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini diberikan teks Alkitab kepada saya di dalam surat undangan dari Majelis GKIM Hosana, yaitu Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26. Surat Yakobus pasal yang kedua ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26.
Untuk itu saya memberikan tema seperti yang tercantum di dalam warta digital yang saudara terima, yaitu relasi antara iman dan perbuatan. Relasi antara iman pengakuan beriman dengan perbuatan kita sebagai orang Kristen. Hubungannya di mana, relasinya di mana. Dan untuk itu kemudian saya menambahkan judulnya, yaitu iman yang mati. Iman yang mati dan tidak menyelamatkan. Iman yang mati tentu saja adalah iman yang tidak menyelamatkan. Yang seperti apa kita akan membahasnya. Mari kita bersama-sama membuka beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama mari kita membuka surat Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua, sebelum kita melihat ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26, kita melihat dulu pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, dan kemudian ada beberapa bagian Alkitab termasuk surat Yakobus yang saya akan buka, ajak saudara melihatnya, saya akan bacakan. Seperti biasa saudara-saudara, mungkin ini style saya, kalau berkhotbah ada beberapa bagian firman Tuhan yang menjadi referensi, saya biasanya baca di awal ya. Nanti pada waktu penyampaiannya, penguraiannya mengalir seperti itu, saya tidak mengajak saudara untuk bolak-balik membuka Alkitab. Tetapi dari awal saya meminta saudara menyimak baik-baik teks firman Tuhannya. Karena dari situlah awal di mana firman Tuhan berbicara kepada kita. Pembacaan Alkitab itu penting ya. Oke, kita bersama membuka Yakobus pasal yang kedua ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu, kumpulan jemaah, dengan memakai cincin emas dan pakaian yang indah, dan datang juga seorang yang miskin ke situ dengan memakai pakaian yang buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan, duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai. Di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di antara hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini? Ini terjemahan lebih baik adalah harfiahnya, bukan dianggap miskin. Bukankah Allah telah memilih orang-orang yang miskin dari dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Kemudian kita beralih kepada teks pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya tidak akan membacakan seluruhnya, tapi nanti saudara di rumah membacakan seluruhnya, tetapi saya akan membacakan beberapa ayat ya. Ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu yang dia katakan dia akui menyelamatkan dia? Jika seseorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu yang didatangi ya berkata kepadanya, selamat jalan, kenakanlah kain panas atau kenakanlah kepanasan ya, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu, apa yang dibutuhkan bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan, aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku oleh perbuatan-perbuatanku, melalui perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun, di bahasa Indonesia menerjemahkan setan itu banyak ya. Sebetulnya setan itu nama personal name of the devil ya, nama pribadi iblis ya, penghulu dari roh jahat. Jadi di dalam bahasa Yunaninya harusnya diterjemahkan tetapi roh-roh jahat pun. Jadi roh jahat banyak, setan satu ya. Tetapi roh-roh jahat pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kemudian kita lompat kepada ayat yang ke-22.
Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Lalu kita lihat lagi ayat yang ke-24, ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya oleh iman. Sekali lagi ya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya, melalui perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya melalui iman. Lalu ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kemudian kita melihat pasal yang kelima. Pasal yang kelima ayat 1 dan ayat yang keempat. Pasal kelima ayat 1 dan ayat yang keempat. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang yang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Ayat 4. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh, yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membuka surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-27 sampai 30. Roma 3 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Roma 3 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa atau oleh apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan atau melalui iman. Ayat yang ke-28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan oleh iman, bukan karena iman ya, atau melalui iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kemudian ayat yang ke-31, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Kemudian kita membuka surat dari Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8. Ayat 12 sampai ayat 14. 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan ayat 14. 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 14. Rasul Paulus berkata demikian, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, waktu memberi itu pasti dibebani ya. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Atau lebih tepat, tetapi supaya ada kesetaraan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu, orang kaya pasti punya kelebihan ya. Kelebihan kamu itu mencukupkan kekurangan mereka. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan, supaya ada kesetaraan. Terakhir saudara-saudara, terakhir. Surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal 1, 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. 1 Petrus 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Saya bacakan ya. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat, ini kata kerja ya dalam bahasa Indonesia, tapi untuk ketaatan dalam bahasa Yunaninya ya, for obedience, into obedience, supaya untuk ketaatan kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Cukup banyak ya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang mempercayai, menerimanya dengan sukacita, dan juga mentaatinya dalam hidup sebagai orang percaya. Saudara-saudaraku, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengaku sebagai orang-orang Kristen karena kita
mempercayai apa yang disebut sebagai the Christian faith, iman Kristen. Kekristenan adalah berdasarkan kepada ajaran yang disebut sebagai ajaran iman atau yang disebut sebagai iman Kristen. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ada begitu banyak hal yang sangat penting, yang sangat fondasional, yang sangat fundamental dan krusial di dalam iman Kristen, di dalam ajaran iman Kristen. Dan salah satu ajaran iman atau doktrin teologi di dalam iman Kristen yang sangat fundamental dan krusial yang menentukan kekristenan seseorang adalah ajaran apa yang disebut sebagai pembenaran hanya melalui iman. Pembenaran hanya melalui iman atau dibenarkan hanya melalui iman. Justification by faith alone. Justified by faith alone. Saudara-saudara, oleh karena itu kita melihat ajaran ini ditempatkan di dalam 5 pilar teologi reform dengan memakai 2 kata dalam bahasa Latin. Yaitu apa? Sola fide. Sola fide. Ya. Hanya melalui iman saja. Maka kemudian iman itu membenarkan dan menyelamatkan orang percaya. Saudara-saudara, ajaran pembenaran hanya melalui iman, itulah yang menjadi latar belakang yang melahirkan gerakan reformasi gereja pada abad ke-16. Yang dimulai, diprakarsai oleh seorang reformator yang bernama Martin Luther pada tahun 1517. 31 Oktober 1517. Tetapi saudara-saudara, Martin Luther itu menemukan ajaran pembenaran melalui iman itu pada tahun 1514. Ya, pada tahun 1514 sebetulnya di sana Martin Luther sudah menjadi seorang doktor dan profesor teologi. Ya. Tapi dia tidak tahu dan belum tahu bagaimana caranya seorang berdosa seperti dia bisa diselamatkan. Sudah menjadi doktor, sudah menjadi guru besar di seminari, tidak tahu dan belum tahu cara diselamatkan. Lalu kemudian saudara, ketika dia bergulat dengan firman Tuhan, dia ketemu surat Paulus kepada jemaat di Roma, dari Roma 1 sampai dengan Roma 3, dia mendapatkan kebenaran yang disebut justification by faith alone. Orang berdosa sama seperti dia, itu dibenarkan dan diselamatkan hanya melalui iman kepada karya penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Sola fide, solus Christus. Through faith alone, to Christ alone. Itu dia temukan. Maka ketika tahun 1517, saudara-saudara, Martin Luther yang sudah menemukan ajaran itu, anugerah Tuhan luar biasa. Lalu kemudian dia mendapatkan satu kenyataan, mendapatkan satu realitas, gereja mengajarkan sebaliknya. Gereja Katolik Roma pada waktu itu sudah mencapai puncak penyimpangan ajaran. Dengan memperjualbelikan surat pengampunan dosa. Maka kemudian meletuslah gerakan reformasi gereja yang diprakarsai, yang digagas oleh Martin Luther. Dengan kemudian dia mengemukakan ajaran pembenaran hanya melalui iman saja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja tidak boleh melupakan ajaran ini. Kita itu sebagai orang berdosa dibenarkan dan diselamatkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus dan bukan melalui perbuatan-perbuatan. Maka kemudian Martin Luther menyebutkan ajaran pembenaran melalui iman itu dengan istilah dan frasa dalam bahasa Latin, ya. Justificatio es articulus tantis et cadentis ecclesiae. Apa maksudnya saudara-saudara? Dia berkata justification, maksudnya justification by faith alone is the article by which the church stands and falls. Jadi ajaran pembenaran hanya melalui iman, itu ajaran satu artikel yang menentukan gereja itu tegak berdiri ataukah runtuh, kolaps. Saudara, kita pegang ajaran itu kan, teologi reform. Tetapi alangkah terkejutnya saudara dan saya mungkin ya. Pada waktu kemudian tadi kita mengkontraskannya dengan ajaran dari surat Yakobus. Kita mendapatkan seakan-akan surat Yakobus itu bertentangan dengan ajaran Rasul Paulus tentang justification by faith alone. Dibenarkan hanya melalui iman saja. Karena di dalam Yakobus pasal yang kedua yang tadi sudah kita baca teksnya. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 26. Yakobus mengatakan apa? Kita itu dibenarkan bukan hanya melalui iman, tetapi melalui perbuatan-perbuatan. Khususnya ayat yang ke-24. Kita kaget saudara-saudara.
Jadi kalau begitu, apakah keduanya, surat Paulus, surat Roma dan surat Galatia dengan surat Yakobus ajarannya bertentangan, kontradiktif? Menurut saudara bagaimana? Benarkah itu kontradiktif? Sebetulnya, dan saya percaya tidak. Maka tidak heran saudara-saudara, ketika awal-awal mendapatkan surat Paulus dan surat Galatia, dan Martin Luther menemukan ajaran justification by faith alone, ketika dia membaca surat Yakobus, dia marah betul. Dia berkata begini, surat Yakobus dia sebutkan the Strawy Epistle. Surat jerami yang harus dikeluarkan dari kanon Alkitab dan dibakar. Karena bertentangan dengan ajaran dari surat Rasul Paulus. Tetapi kemudian setelah dia dengan lebih tenang, dengan lebih dewasa, meneliti, menyelidiki, ternyata yang dimaksudkan Yakobus bukan seperti itu. Yakobus tidak menentang ajaran pembenaran hanya melalui iman. Tetapi yang Yakobus ajarkan adalah menentang orang-orang yang mengaku-ngaku beriman, tapi tidak punya perbuatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau begitu pertanyaannya, apakah sebetulnya yang diajarkan oleh surat Yakobus pada pagi hari ini kepada kita sekalian? Saudara akan mendapati kebenaran ini. Yakobus melalui teksnya, Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 26, hendak menekankan kebenaran ini. Bahwa iman yang benar, iman yang menyelamatkan, itu bukan hanya terdiri dari pengakuan saya beriman saja. Pengakuan beriman saja itu penting. Tetapi itu tidak menandakan, tidak mengkonfirmasi, tidak membenarkan orang yang mengaku-ngaku saja automatically itu punya iman. Kenapa? Karena iman yang benar dan yang menyelamatkan selain punya pengakuan beriman, tetapi juga disertai dengan apa yang disebut sebagai obedience, ketaatan. Iman itu selalu disertai buktinya, wujudnya, bagaimana seseorang mengaku beriman, dan wujudnya adalah ketaatan. Dan ketaatan itu bagaimana kita bisa melihatnya? Melalui tindakan-tindakan, melalui perbuatan-perbuatan yang disingkapkan oleh Yakobus di sini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini ketika teks Yakobus pasal kedua itu dipercayakan kepada saya, sejujurnya saudara-saudara, saya bergumul menyampaikan ini. Kenapa bergumul? Karena ketika nanti saya akan uraikan, akan didapati bahwa penjelaskan tentang hal ini, bahwa iman yang benar dan menyelamatkan bukan hanya terdiri dari pengakuan iman saja, pengakuan beriman saja, tapi disertai dengan ketaatan yang ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatan. Ini adalah penjelasan yang gampang-gampang susah. Maka kalau saya boleh pilih, saya ngomong kepada istri saya nggak akan pilih teks ini. Secara mental saya nggak sanggup. Tapi karena sudah dipercayakan oleh gereja ini dan saya percaya Tuhan yang mempercayakan saya sebagai seorang hamba Kristus, hamba Tuhan, tidak bisa beralih dan tidak bisa mengubah beritanya. Bergumul saudara, kemarin malam juga susah tidur saya. Secara mental susah. Secara rasional mungkin mudah. Gampang-gampang susah. Susah-susah gampang. Nanti dalam penjelasannya ada bagian yang kelihatannya gampang, tapi juga ada bagian yang susah. Kenapa saya katakan gampang? Ternyata secara penjelasan intelektual yang disebut gampang itu nanti kita akan dapati susah untuk kita mengerti. Tetapi yang disebut susah ternyata secara intelektual itu lebih gampang dimengerti, tapi secara mental susah untuk diterima. Apa maksudnya saudara-saudara? Yuk kita akan bersama-sama melihat kebenaran ini dari 2 poin. Yang pertama, apakah yang dimaksud, yang harus kita pelajari lebih lanjut, yang dimaksudkan oleh surat Yakobus? Bahwa iman yang benar, yang menyelamatkan, kalau betul itu ada pada diri seseorang yang mengakuinya, harus disertai dengan ketaatan yang ditunjukkan melalui perbuatan. Apa maksudnya? Yang pertama kita harus mengerti dulu definisi, konstruksi, dan aplikasi dari iman yang menyelamatkan. Baik yang dijelaskan oleh Yakobus khususnya, maupun yang dijelaskan oleh surat-surat bagian yang lain, bicara tentang iman.
Kita harus mengerti di dalam iman Kristen apa yang disebut sebagai iman. Lalu konstruksinya bangunannya apa? Kalau bicara definisi, bicara pengertian. Bicara konstruksi, bicara bangunannya. Dan aplikasi bicara penerapannya. Ada pengertian, ada bangunan susunan, dan ada juga aplikasi. Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah sesungguhnya yang dikatakan oleh Yakobus dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 16 sampai dengan ayat 26 itu bertentangan dengan ajaran para teolog reform, bertentangan dengan ajaran dari Rasul Paulus? Tentu saja tidak. Saudara-saudara, sebetulnya pada waktu Yakobus menjabarkan Yakobus pasal kedua tersebut, dia sebetulnya hendak menjelaskan iman yang benar itu yang seperti apa. Ternyata saudara-saudara, berdasarkan surat Yakobus yang nanti saya akan komparasi dengan ajaran teologi reform, iman yang benar itu paling sedikit dalam konstruksinya, dalam definisinya, terdapat 3 sisi, 3 aspek, 3 unsur yang membangun dan membentuknya. Iman yang benar, yang disebut sebagai the saving faith, iman yang menyelamatkan, iman yang benar, paling sedikit ada 3 unsur, 3 sisi, 3 perspektif yang membentuknya. Kalau melihat gambaran ini saudara-saudara, mungkin tidak asing lagi bagi kita ya, karena saya kalau tidak salah ingat pernah mengungkapkan ini di dalam khotbah, apalagi di STUJK. Waktu bicara doktrin ajaran tentang keselamatan selalu saya ulang-ulang saudara-saudara. Bicara iman yang menyelamatkan. Tetapi tidak apa saudara. Hari ini saya akan mengingatkan kembali. Sekaligus saya akan coba meneliti dan menjabarkannya dengan lebih teliti. Dengan lebih definitif. Ya, saudara-saudara, apa yang dimaksud oleh Yakobus dengan iman yang menyelamatkan? Yang pertama-tama kita melihat saudara-saudara. Di dalam teologi reform yang disebut the saving faith, harus punya 3 aspek. Yang pertama adalah aspek yang disebut sebagai pengetahuan akan kebenaran Allah. Yang di dalam bahasa Latin disebut dengan istilah notitia. Notitia, pengetahuan akan kebenaran Injil. Pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Informasi, pemahaman, knowledge akan kebenaran firman Tuhan itu harus dimiliki seseorang supaya terbentuknya iman. Kalau kita membaca saudara Roma pasal 10 ayat yang ke-17, Paulus berkata apa? Iman itu muncul, dari mana munculnya? Dari perasaan beriman saja? Tidak. Muncul karena mendengar firman. Firman Kristus. Firman tentang Kristus maupun firman dari Kristus. Jadi saudara-saudara, ini unsur yang mutlak harus ada. Supaya saudara punya iman yang menyelamatkan. Dan iman yang menyelamatkan itu kemudian bertumbuh. Saudara harus mau mendengar, rela mendengar. Memberikan diri untuk belajar firman Tuhan dengan tekun. Saya mengatakan saudara-saudara. Jika saudara-saudara mengaku sebagai orang Kristen. Tapi kemudian enggan belajar firman Tuhan dengan berbagai macam alasan. Saya mau melayani. Saya mau aktif di gereja. Aktif dalam berbagai aktivitas pelayanan gereja, tapi menolak belajar firman Tuhan, maka pelayananmu pasti bukan melayani Tuhan, tapi melayani diri sendiri. Kenapa? Bagaimana mungkin pelayanan yang seharusnya lahir dari iman, dari ketaatan kepada iman, tidak didasari dengan firman Tuhan? Tanpa pengetahuan akan firman Tuhan, tidak ada saudara-saudara. Tetapi kita tahu bahwa itu tidak cukup. Notitia saja tidak serta-merta. Banyak orang yang tidak percaya sudah pernah mendengar kebenaran Injil. Tapi mereka tidak punya iman. Yang kedua harus ada aspek apa yang disebut dalam bahasa Latin. Kalau kita lihat dalam bagian kiri ya bawah ya. Yang kedua itu disebut assensus. Intellectual assent. Persetujuan intelektual. Ketika kita mendengarkan kebenaran Injil, bahwa manusia berdosa itu hanya diselamatkan melalui satu cara, hanya ada jalan keselamatan satu saja, Yesus Kristus, maka orang yang mendengar itu, ketika mengertinya, harus menyetujuinya. Saya menyetujui, saya percaya itu benar. Intellectual assent, assensus. Cukup itu 2? Sudah terbentuk the saving faith? Belum saudara-saudara. Belum. Tadi di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Yakobus mengatakan ada orang-orang yang cuma punya apa? Notitia dan assensus saja.
Jangan bangga. Yakobus mengatakan, roh-roh jahat pun punya dua hal itu. Punya notisia. Mereka tahu, mereka belajar kebenaran firman Tuhan. Dan mereka menyetujuinya itu benar. Pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang kebenaran-kebenaran Allah. Mereka tahu, mereka menyetujui. Apakah diselamatkan? Tidak. Maka saya mengatakan, kalau saudara-saudara meyakini sesuatu yang saudara tidak tahu, yakin ya, tapi tidak mau belajar, tidak punya notisia, ngaku punya asensus. Saudara, saya mengatakan, saudara lebih buruk daripada roh-roh jahat. Lebih buruk dari setan, lebih buruk daripada iblis. Kenapa? Iblis, roh jahat dan setan punya pengetahuan akan kebenaran, sementara saudara ngaku-ngaku percaya tapi tidak mau belajar. Saudara, apakah cukup itu? Dua hal itu? Bukan, tidak saudara-saudara. Harus ada unsur dan aspek yang ketiga. Yang dalam bahasa Latin disebut sebagai fiducia. Apa arti fiducia, saudara-saudara? Fiducia itu cukup kaya, cukup luas diartikan. Ada orang yang mengartikannya fiducia itu artinya trust. Setelah saya mendengar kebenaran, punya notisia, setelah saya menyetujuinya, itu adalah sebuah kebenaran, punya asensus, maka perlu kemudian setelah saya menyetujui apa yang saya tahu itu benar, maka aspek yang ketiga adalah fiducia. Saya menyerahkan diri, saya mempercayakan diri kepada kebenaran itu. Trust. Tetapi saudara-saudara, Yakobus mengatakan yang disebut fiducia itu ternyata dapat ditunjukkan. Dapat ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada seorang profesor teologi reform yang bernama James I. Packer. Ya. James I. Packer itu sudah meninggal dunia dalam usia 94 tahun 2020 kemarin. Dia pernah mengatakan tentang iman yang menyelamatkan itu, dia berkata begini, without fiducia, there is no faith. Saudara punya notisia, punya asensus, punya pengetahuan akan kebenaran. Saudara menyetujui kebenaran, tapi tidak punya penyerahan diri dan ketaatan, maka there is no faith, tidak ada iman. Dia berkata begini. Tetapi kemudian tidak sampai di sana, dia berkata begini, but without notisia and asensus, there can be no fiducia. Tapi fiducia itu tidak mungkin ada tanpa adanya notisia dan asensus. Maka tiga hal ini penting, saudara-saudara. Nah, untuk itu saya akan kemudian menjabarkan, ya, apa yang dimaksud oleh surat Yakobus dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan seseorang mengakui iman, mengakui punya iman, itu adalah menunjuk kepada fiducia tadi, saudara-saudara. Dan kata fiducia, dan kalau kita melihat di dalam surat Petrus yang pertama, itu menarik sekali. Bukan memakai kata pistis. Bukan memakai kata pistis dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan faith. Tapi pada waktu Petrus mengatakan, kita itu sebagai orang-orang percaya bisa diselamatkan karena rencana kekal Allah Bapa kita yang telah memilih kita. Lalu kemudian di dalam sejarah diserahkan kepada Roh Kudus untuk dikuduskan dalam pengertian pengudusan awal. Dilahirkan kembali. Kita itu diselamatkan karena dilahirkan kembali supaya untuk apa? Untuk apa? Untuk masuk ke dalam ketaatan. Ketaatan kepada karya penebusan Kristus. Percikan darah Yesus. Supaya kita taat. Masuk ke dalam ketaatan, supaya kita menerima ketaatan kepada percikan karya penebusan dari darah Yesus. Saudara-saudara, penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu yang menyelamatkan kita. Dan waktu keselamatan itu terjadi, apa yang harus kemudian terjadi, saudara? Kita percaya kepada karya penebusan Yesus. Tetapi untuk menggantikan kata percaya itu, percaya, pistis, iman, pisteo, kata kerjanya, justru Petrus menggantikannya dengan kata, bukan kata pistis, tapi pakai kata hupakoe, eis hupakoe, into obedience. Saudara, kita lihat kata hupakoe. Hupakoe itu digambarkan sebagai bentuk iman yang menyelamatkan karena diarahkan kepada karya penebusan yang menebus kita yang dikerjakan oleh Yesus melalui kematiannya yang memercikan darahnya. Kenapa sih? Apa Petrus salah
salah ajaran? Harusnya kan beriman kepada percikan darah Yesus. Percaya kepada percikan darah Yesus. Tapi dikatakan supaya masuk ke dalam ketaatan kepada darah Yesus. Kepada percikan darah Yesus. Saudara-saudara, iman itu oleh Petrus digambarkan dengan satu kata Yunani. Hupakoe. Hupakoe. Kata hupakoe itu kata benda, saudara. Dari kata kerja hupakowo, to obey. Dan waktu kata hupakowo itu, saudara, dari bahasa Yunani, itu dibangun, itu berasal dari dua kata Yunani yang lain. Yaitu kata apa? Kata hupo, under, dan kata akowo, I hear. Seseorang bisa mendengar, bisa mendengarkan, tapi kemudian tidak percaya. Dan dibuktikan ketidakpercayaannya dengan apa? Tidak taat. Tidak adanya perbuatan taat, tidak adanya tindakan, itu membuktikan seseorang sekalipun mendengar, tidak akan taat. Maka kata hupakoe, dari kata hupakowo, obey, taat, yang menyatakan beriman, itu berasal dari kata I hear, hupakowo, under. Mendengar apa yang didengar, lalu diturunkan. Diturunkan ke dalam kehidupan, diturunkan ke dalam tindakan yang nyata. Petrus menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Yakobus. Pengakuan beriman tanpa perbuatan, maka sesungguhnya tidak ada iman. Iman yang mati, iman yang kosong. Iman yang kosong, iman yang mati, itu yang tidak menyelamatkan. Jelas? Susah dimengerti ya. Susah dimengerti. Padahal saya mengatakan bagian yang gampang. Ternyata susah secara intelektual, betul ya? Mengerti atau tidak mengerti? Gampang disampaikan, susah dimengerti. Tetapi kemudian ketika masuk bagian yang kedua, saya mengatakan saya jujur, saya gentar. Apakah saya cukup khotbah sampai di sini aja? Gak perlu diteruskan? Atau teruskan dengan bagian kedua? Bagian yang gampang, menurut saya, yang mungkin menurut saudara susah, sudah saya lalui. Sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan saudara mengerti. Apakah saudara bersedia saya masuk dan melanjutkan dengan poin yang kedua? Lanjutkan jangan? Lanjutkan ya. Oke, saudara sudah minta dilanjutkan. Siap terima. Bagian kedua. Bagian yang susah. Nanti ternyata lebih mudah dimengerti tetapi lebih sulit diterima. Siap? Siap hatimu ditohok, ditusuk? Oke, kita lihat saudara. Bagian yang kedua. Setelah kita mengerti definisi, konstruksi, dan aplikasi dari iman yang benar, ternyata iman yang benar membutuhkan perbuatan yang menjadikan wujud ketaatan. Ketaatan itu adalah bukti seseorang percaya. Tanpa perbuatan tidak ada iman. Dan iman yang kosong, iman yang mati adalah iman yang tidak menyelamatkan, saudara-saudara. Ya. Maka bagian kedua, yang disebut perbuatan-perbuatan, yang menjadi bukti dari ketaatan, adanya iman yang menyelamatkan, itu sebetulnya apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang ditulis oleh surat Yakobus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakobus pada waktu menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang dimaksud membenarkan adanya iman, membenarkan pengakuan iman seseorang, maka ternyata kalau kita kategorikan dari mulai pasal 1, nanti akan diuraikan oleh rekan-rekan saya dan sudah diuraikan dari minggu pertama. Sampai dengan pasal yang kelima, saya bisa kategorikan, saya bisa kelompokkan ke dalam dua kelompok. Tidak ada poinnya di sini. Ya, ke dalam dua kelompok. Perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik itu membuktikan, mengkonfirmasi iman yang menyelamatkan. Tanpa ketaatan, tanpa perbuatan baik, maka sesungguhnya tidak ada iman. Saudara boleh 1000 kali mengaku, saya beriman, saya beriman. Tapi kalau tidak ada ketaatan, menyatakan apa saudara mendengar, tapi tidak punya ketaatan, tidak punya iman. Saya bisa kategorikan dua, saudara, perbuatan baik. Yang pertama, ya, kalau saudara masih ingat khotbah saya pada beberapa bulan yang lalu, sudah lama, mungkin tahun yang lalu, ketika saya menjelaskan surat Yohanes, 1 Yohanes pasal yang ketiga, saudara masih ingat? Saya mengkategorikan berdasarkan Yohanes, itu ada dua macam kasih. Masih ingat gak? Kasih minimal dan kasih maksimal. Itu bahasa saya. Kasih minimal dan kasih maksimal. Kasih minimal itu lebih bersifat pasif. Tidak benci orang, tidak kemudian memfitnah orang, itu kasih minimal. Tapi kasih yang maksimal adalah apa?
memberikan bantuan yang nyata. Nah, saudara-saudara, ternyata apa yang ditulis di dalam surat 1 Yohanes dengan apa yang dituliskan oleh Yakobus dalam sepanjang suratnya, khususnya Yakobus pasal kedua itu paralel. Yohanes menggambarkan perbuatan itu dengan sebutan kata istilah kasih. Saya menyebutkan perbuatan dalam kategori pertama itu sebagai perbuatan baik minimal. Dan perbuatan baik minimal ini saudara, itu adalah satu sikap dan perkataan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mengaku percaya terhadap sesamanya, khususnya terhadap sesama saudara seiman. Sikap dan perkataan. Dan saudara-saudara, ini murah tanpa biaya. Semua orang bisa melakukannya. Semua orang Kristen, baik orang Kristen yang kaya maupun orang Kristen yang miskin, itu bisa melakukannya. Karena apa? Sikap dan perbuatan yang baik itu bisa dilakukan tanpa biaya, murah. Sikap yang baik, perkataan yang baik. Dan itu dilukiskan kan di dalam pasal yang kedua tadi kan. Jangan kamu membeda-bedakan orang, itu sikap. Sikap terhadap sesama. Jangan kamu kemudian kepada orang kaya, ketika datang dalam ibadah ada orang kaya, wah kemudian sepertinya menghamba. Mendewa-dewakan, silakan Tuhan. Tapi begitu melihat orang yang papa dengan pakaian yang buruk, kemudian apa? Tidak dipedulikan, bahkan dihina, dilecehkan. Jangan seperti itu. Sikapnya harus sikap yang benar, sikap yang baik. Itu perbuatan ketaatan. Lalu kemudian orang-orang yang miskin yang disebutkan di dalam pasal yang ketiga. Bicara tentang bahaya daripada lidah. Itu lebih ditujukan kepada orang-orang miskin. Kenapa? Orang miskin mungkin tidak punya kekuatan finansial, tidak punya kekuatan material untuk melawan orang-orang kaya. Tetapi kemudian apa? Bisa melakukannya secara murah dengan apa? Perkataan. Memburuk-burukan, buat hoax, memfitnah, mengata-ngatain, mengutuk. Yakobus mengatakan jangan demikian. Kamu bisa memuji Tuhan, Allah Bapa kita, tapi kamu mengutuki manusia yang diciptakan menurut gambar dia. Jangan seperti itu. Kemudian pasal yang keempat, iri hati. Saudara-saudara, Yakobus mengatakan jangan iri hati, jangan bertengkar. Itu kan sikap dan perkataan. Lalu kemudian pasal yang kelima, saudara-saudara, orang yang miskin, yang hidupnya tidak beruntung. Yakobus mengatakan apa? Bersabar. Tuhan itu mendengar. Bersabar menantikan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, sebab apa? Untuk mengatakan punya sikap yang buruk, perkataan yang buruk yang tadi saya katakan murah, setiap orang bisa melakukannya. Kita tahu kan di negara ini tuh banyak hoax ya. Banyak hoax. Hoax itu fitnah saudara-saudara. Contoh orang nomor 1 di republik ini, presiden saja yang sedemikian baiknya, itu kemudian bisa dituduh difitnah yang macam-macam oleh seorang yang sangat miskin. Bahkan seorang narapidana yang pernah dipenjara masuk keluar jadi residivis bisa melakukan hoax. Kenapa? Hoax itu murah, tanpa biaya yang mahal. Dikatakan apa? Presiden itu ijazahnya palsu. Dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Bahkan ijazahnya diduga hasil nyuri. Wah saudara-saudara, orang miskin bisa melakukan itu. Tapi Yakobus justru tertuju kepada orang-orang miskin mengatakan jangan seperti itu. Saudara-saudara, kalau kita lebih lanjut lihat, memang kalau kita membaca surat Yakobus, saya itu setuju dengan dosen hermeneutika saya waktu saya di seminari Alkitab Asia Tenggara dulu tahun 1980-an ya. Dosen itu mengatakan pada waktu mengeksposisi surat Yakobus, dia mendapati sebetulnya Yakobus itu menuliskan suratnya kepada jemaat yang ditulis suratnya punya problem di dalam gerejanya. Punya problem di dalam jemaatnya. Problem apa? Problem ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan antara sesama anggota jemaat. Kelompok kaya dengan kelompok miskin. Itu tidak harmonis. Saling serang. Saling menyudutkan. Maka kemudian itu muncul di dalam pasal yang kedua. Ada kata di sana kata apa? Orang-orang miskin. Muncul di situ kata ptokos. Ptokos artinya poor, lalu ditambahkan definite article. The poor dan tulis dalam bentuk jamak. The poor ones, orang-orang miskin.
Lalu kemudian dikontraskan. Orang miskin itu ditindas oleh orang-orang yang disebut sebagai plusios. Diberikan definite artikel. Plusios artinya kaya, berlimpah-limpah. Dan pada waktu diberikan definite artikel artinya the rich. Dan ditulis dalam bentuk jamak di dalam jemaat. Karena bukan cuma satu orang kaya, banyak orang kaya. The rich ones. Plusios dan ptokos. Ada di sana disharmoni. Dan kepada orang-orang yang tidak punya. Yakobus mengatakan, ya, engkau boleh kecewa dengan kehidupan, merasa tidak beruntung, miskin, dan mungkin melihat orang-orang kaya yang di gereja tidak peduli. Jangan buat fitnah kepada mereka. Ya, jangan kembali serang mereka. Punya sikap yang baik, tetap punya perkataan yang baik, bersabar di hadapan Tuhan. Itu saudara, perbuatan baik yang minimal. Yang kedua, kita lihat. Yang kedua, perbuatan baik yang hanya dilakukan, bisa dapat dilakukan oleh orang yang berkelebihan atau orang kaya. Perbuatan-perbuatan baik maksimal. Tadi saya kembali mengatakan ya, perbuatan-perbuatan baik mengkonfirmasi, meneguhkan, mensahkan adanya iman. Bukan cuma pengakuan beriman. Orang-orang kaya, saudara-saudara, bisa memberi dari kelebihan kepada orang-orang yang miskin. Nah, saudara Yakobus menjelaskan, kalau engkau bertemu dengan saudaramu yang kekurangan, tidak punya pakaian, nyaris telanjang, tidak punya makanan, kelaparan sepanjang hari, berhari-hari, dan datang kepadamu, harusnya engkau ngerti dong. Engkau berkelimpahan, berikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Engkau berkelimpahan. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah menuntut seseorang dari kekurangannya. Yang tidak ada pada kita tidak pernah dituntut, saudara-saudara. Tapi kalau kita punya kelebihan, berarti ada pada kita. Harus memberikan bantuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana orang-orang kaya yang ada di dalam jemaat? Kalau perbuatan baik minimal bisa dilakukan oleh orang-orang miskin, perbuatan baik maksimal hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Pertanyaannya, bagaimana orang-orang Kristen yang mengaku Kristen kaya, itu kemudian punya hati rela untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik maksimal. Bagaimana? Banyak kan orang-orang Kristen yang kaya nggak peduli. Jangankan dengan saudara seiman, dengan saudara kandung pun tergelepar miskin nggak peduli. Bisa terjadi begitu. Kenapa sih? Kenapa sih? Karena dia tidak mengerti ajaran firman Tuhan tentang kekayaan. Saudara-saudara, ada teolog mengatakan apa? Di dalam Alkitab peringatan terhadap orang kaya, peringatan terhadap kekayaan, bagaimana sikap kita terhadap kekayaan lebih banyak daripada pembicaraan tentang keselamatan. Berarti itu problem manusia, salah satu yang menghalangi kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saudara, kita harus mengerti, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-26, ini harus dimengerti. Alkitab mengatakan bumi dan segala isinya termasuk diri kita, termasuk kekayaan kita semuanya adalah milik Tuhan. Jadi kita tidak pernah menjadi pemilik daripada apa yang kita miliki sekarang. Sebanyak apapun harta kita, itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk dikelola. Kita itu tidak pernah menjadi owner. Kita itu hanya steward, penata layanan apa yang menjadi milik Tuhan. Lalu pertanyaannya, kenapa sih ada orang-orang yang begitu saleh dan setia, tapi hidupnya tidak beruntung, didera dengan kemiskinan, sementara ada orang-orang yang gak begitu saleh, tetapi diberikan kekayaan yang berlimpah-limpah. 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat 12 sampai dengan ayat 14 menjelaskan. Kepada orang-orang yang dipercayakan kekayaan yang berlebihan, itu Tuhan sedang ingin memakai sekaligus menguji. Apakah mereka punya iman atau tidak? Waktu Paulus mengatakan itu dikatakan kepada jemaat di kota Korintus yang kaya raya. Supaya mereka mendukung jemaat di Makedonia yang miskin. Yang kaya mendukung yang miskin. Kenapa ada jemaat kaya, kenapa ada jemaat miskin? Ada yang kekurangan, ada yang kelebihan. Rasul Paulus mengatakan apa? Supaya kelebihanmu itu bisa menutupi kekurangan mereka. Dan kelebihan mereka bisa kemudian
menutupi kekuranganmu, sehingga adanya kesetaraan. Itu satu ujian, saudara-saudara. Satu ujian. Memang saya mengatakan, saya seringkali berdialog dengan istri saya. Yang disebut kekayaan, kemakmuran, kelimpahan itu tidak berbanding lurus dengan kesetiaan. Tidak berbanding lurus dengan iman. Betul tidak? Ada orang yang demikian jahatnya, pelitnya, bengisnya diberikan kekayaan berlimpah. Itu misteri, saudara-saudara. Tapi kalau saudara orang Kristen, Tuhan sedang mempercayakan sekaligus menguji ketaatan saudara. Tajam ya, menohok, menusuk. Tadi kan saudara minta dilanjutkan. Bagaimana mengaplikasikannya? Oke, saya buat sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini bersifat imajiner. Ilustrasi ini mengajak saudara dan saya berimajinasi. Imajinasi ini sekaligus akan mengetes, menguji spiritualitas kita. Ya, self spirituality check up. Ya, oke. Saudara boleh berimajinasi saja? Boleh, saudara. Kita berimajinasi ya. Saya dengan saudara bukan orang kaya, mungkin bagi yang miskin ya. Ada di sini orang yang sudah kaya, berimajinasi lagi semakin lebih kaya. Kita berimajinasi menjadi orang-orang yang kaya, seluruhnya kaya. Yang disebut kaya itu saudara ukurannya berapa hartanya? Relatif kan? Taruh katalah. Andai kata jikalau misalnya umpama, kita sekalian semuanya bermimpi, berimajinasi jadi orang kaya. Coba pikirkan, imajinasikan ya. Sambil pejamkan mata, imajinasikan. Kita punya harta kekayaan bersih. Harta kekayaan bersih. 100 miliar rupiah. Kaya enggak? Enggak kaya Pak. Mungkin ada yang sudah punya lebih. Anggap aja deh ya. 100 miliar rupiah kekayaan bersih itu. Net worth ya. Kekayaan bersih. Sudah dipotong dengan pajak, dipotong dengan utang. Bersih pokoknya, uang dingin. Di tabunganmu 100 miliar rupiah. Belum termasuk rumah mewah punya beberapa. Yang harganya puluhan miliar satunya. Lalu ada mobil mewah yang harganya di atas 2 miliar sampai 10 miliar. Banyak berderet di garasi saudara. Ya, belum termasuk, ini uang bersih 100 miliar. Itu milik Tuhan semua. Dipercayakan kepada saudara. Coba bayangkan. Satu kali, andai kata jikalau misalnya umpama membayangkan. Satu kali kemudian Tuhan itu mengutus malaikat Gabriel kepada saudara. Malaikat Gabriel kepada saudara diutus. Diutus untuk apa? Memberitahukan kepada saudara bahwa engkau menjadi kaya bukan karena kebaikanmu, bukan karena engkau layak, tetapi semua kekayaan dipercayakan oleh Tuhan kepadamu. Kekayaan itu milik Tuhan, kata malaikat Gabriel, milik yang maha tinggi. Tuhan sudah demikian berlimpah-limpah, membuat harta miliknya dipercayakan dan engkau bisa menikmati luar biasa kekayaan itu. Tapi jangan salah, ada orang yang tidak beruntung. Orang-orang miskin. Nah, kemudian malaikat Gabriel mengatakan, aku diutus oleh yang maha tinggi. Hanya minta 1% saja dari kekayaan bersihmu. 1% dari 100 miliar berapa? Belum gak bisa ngitung saudara. Bungkam. Atau kemudian takut. Coba disalah-salahin. 1% 10 juta Pak. 100 miliar 1%-nya berapa? 1 miliar rupiah. Kemudian malaikat berkata begini, Tuhan menghendaki engkau memberikan yang 1 miliar itu kepada beberapa pihak. Yang 500 jutanya engkau berikan kepada beberapa panti asuhan. Yang sekarang itu kekurangan uang, mereka berteriak-teriak, mereka menjerit, mereka menangis, kekurangan biaya operasional. Panti-panti asuhan Kristen nyaris berhenti, nyaris bubar. 500 miliarnya sebagian berapa? Lalu yang dari 500 miliar itu bukan cuma panti asuhan. Diberikan pula kepada beberapa jemaat di desa yang sangat miskin. Mereka ingin punya rumah ibadah sendiri. Mereka hanya sanggup setelah udunan, sanggup hanya membangun fondasinya saja. Tapi setelah itu mereka tidak punya uang. Mereka kemudian menangis mencucurkan air mata. Minta berteriak kepada Tuhan, menggerakkan orang-orang. Kemudian Tuhan berkata, berikan kepada mereka. Supaya mereka punya rumah ibadah. Kan itu milikku, cuma 1%. Lalu kemudian yang 500 jutanya bagaimana? 500 jutanya kita lihat. Di gereja di tempat kau bergereja, kalau gereja lebih besar. Itu ada 40-50 kepala keluarga. Yang miskin, jemaat sejemaat denganmu. Saudara seiman denganmu. Yang hidupnya tidak beruntung. Karena orang miskin itu adalah orang yang tidak beruntung saudara.
Di dalam Alkitab, di dalam Mazmur 127. Ada dikatakan orang miskin yang dari jauh duduk pagi, saudara, dari pagi buta, itu sampai jauh malam mereka berdagang, cuma dapat untung sekerat roti. Nelangsa sekali kan? Tapi sementara Tuhan memberikan berlimpah-limpah harta kekayaannya kepada orang yang dicintainya waktu tidur. Wah, saudara-saudara. Ya, saya tidak mengajarkan saudara malas. Kalau orang yang berusaha aja belum tentu kaya, apalagi orang malas, saudara. Sama sekali tidak punya kemungkinan. Ya. Nah, orang miskin tidak beruntung. Dan kepala keluarga ini punya problem masing-masing. Mereka tidak pernah cerita kepada siapapun. Sekalipun di gereja ada orang-orang yang kaya. Mereka hanya berharap melihat pandangannya kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka hanya punya air mata sampai kering air mata mereka. Mereka hanya punya teriakan sampai kemudian kerongkongan mereka tersekat. Mereka punya 2 tangan yang mereka katupkan di situ. Mereka punya lutut. Sampai akhirnya mereka hampir putus asa. Seakan-akan Tuhan tidak peduli. Seakan-akan surga tertutup. Seakan-akan langit itu kemudian mengeras tidak mendengarkan mereka. Tapi ternyata Tuhan mendengarkan. Lalu berbicara dengan malaikat Gabriel kepada saudara. Mereka itu ada kepala keluarga yang punya pergumulan, hanya membutuhkan 10-20 juta untuk pengobatan istrinya, tidak punya uang. Istrinya sakit keras, ada beberapa yang seperti itu. Kemudian ada kepala keluarga yang mau menyekolahkan anaknya, masuk dari SMP ke SMA, dari SMA ada yang ke perguruan tinggi, tidak punya uang. Mereka terancam putus sekolah, menjadi anak yang tidak punya karir masa depan. Ada kemudian kepala keluarga yang berjuang dengan sekeras tenaga. Ingin punya usaha kecil. Usaha sendiri. Ingin punya, berdoa terus. Punya roda gerobak dorong. Berapa harganya? 10 juta bisa. Ya kan? Bisa dagang makanan. Mereka minta kepada Tuhan. Kalau yang beriman gak ngomong-ngomong sama orang lain. Ya, tidak menjadi pengemis. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan berbicara. Tuh orang-orang ini. Saudara-saudara, kalau saudara kemudian dihampiri oleh malaikat Gabriel sebagai orang yang kaya raya, harta kekayaan bersihmu 100 miliar, cuma diminta 1 miliar untuk semua itu. Saya mau mengatakan kepada saudara, saudara akan beri enggak? Saudara beri enggak? Saudara berkata begini, banyak yang berkata begini. Wah jangan Pak, enak bener. Nolong mereka, darah daging bukan, ya keluarga bukan, apa hubungannya? Nah, saudara bisa terjadi begitu. Kemudian malaikat berkata, oke, pilihan yang kedua engkau pilih. Pilihan kedua apa? Yang 1 miliar itu kau pakai untuk kebutuhanmu. Nah ini, malaikat saya mau pilih yang ini. Nanti dulu, yang 1 miliar itu untuk kebutuhan apa? Kamu akan diberikan sakit penyakit, jatuh sakit keras, masuk rumah sakit, sampai menjadi manusia berselang di rumah sakit. Selang di sana sini. Selang oksigen, selang sonde, selang infusan, bahkan maaf buang air kecil pun harus pakai kateter. Sampai 1 miliar habis. Ada pilihan A, kau diberikan kesehatan jadi berkat bagi banyak orang, jadi berkat bagi banyak gereja, jadi berkat bagi lembaga Kristen, atau pilihan yang kedua. Boleh engkau tidak mengasihi, tetapi kemudian engkau diberikan sakit penyakit sampai habis itu. 1 miliar. Pilihan A, pilihan B. Saya tes kemarin kepada istri saya. Karena kita berimajinasi ya. Saya juga orang miskin berimajinasi. Ternyata istri saya berkata, puji Tuhan. Ya tentu saya pilih pilihan A ada. Gak perlu ada pilihan B, pas pilihan A. Saya mengatakan puji Tuhan. Berarti istri saya bukan hanya mengaku orang yang beriman. Tapi betul-betul punya iman, punya ketaatan. Saudara mau pilih pilihan A, pilihan B? Saya berharap, saya berdoa dan saya percaya. Saya berharap, saya berdoa dan saya percaya. Sekali lagi. GKIM Hosana. Kalau jemaatnya diberkati dengan kekayaan yang berlimpah seperti itu. Pasti sebagian besarnya akan pilih pilihan A. Tapi jangan saudara-saudara. Jangan pikir tidak ada orang yang mengambil pilihan B. Dari pengalaman saya melihat kehidupan orang yang mengaku Kristen. Ada orang yang rela pilih pilihan B. Sakit kan? Ilustrasinya, ini ilustrasi yang saya kontemporerkan dari bahasa surat Yakobus pasal yang kedua.
Ada orang yang sedang kekurangan, bahkan mereka hampir telanjang, tidak punya makanan sama sekali, datang kepada orang kaya yang berlimpah-limpah. Tapi engkau hanya mengatakan pergi dengan selamat. Ini bahasa surat Yakobus yang saya kontemporerkan, saya daratkan dengan ilustrasi yang lebih realistis. Mungkin saudara berkata, waduh Pak, khotbah Bapak itu menohok, menusuk hati, menyakitkan. Kemudian bicara kepada majelis, lain kali Pak Antoni jangan diundang lagi. Kan tadi saya mengatakan saudara-saudara, bagian ini adalah bagian yang sulit. Kalau saudara mengatakan saya tidak bisa terima khotbah Pak Antoni, saya mengatakan saudara mungkin adalah orang yang mengaku beriman tidak punya iman. Kenapa? Baru pengandaian saja. Baru pengandaian saja. Saudara sudah tidak terima. Apalagi saudara, kemudian Tuhan benar-benar menuntut saudara. Saudara, surat Yakobus mengajarkan apa? Iman tanpa pengakuan beriman, ngaku-ngaku beriman tanpa perbuatan, tanpa ketaatan, itu sesungguhnya iman yang mati, tidak ada iman, empty faith. Iman yang kosong. Yakobus mengatakan, kalau ada orang yang mengaku punya iman tapi nggak ada perbuatan, Yakobus mengatakan apa? I will show you my faith by my works. Aku akan tunjukkan imanku dari dan melalui perbuatan-perbuatanku. Orang yang seperti apakah saudara-saudara? Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau ajarkan kepada kami. Biarlah sekalipun pahit, sekalipun mungkin begitu menyakitkan, tapi Engkau menolong kami. Supaya kami belajar bukan hanya sekedar mengaku sebagai orang beriman, mengaku punya iman, tapi kami sama sekali tidak punya ketaatan. Tapi kami ingin menunjukkan ketaatan kami sebagai bukti daripada iman kami melalui perbuatan-perbuatan baik kami. Baik itu perbuatan baik yang minimal, terlebih lagi perbuatan baik yang maksimal. Supaya dengan demikian banyak orang diberkati lewat kehidupan iman kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Sebagai respon atas firman Tuhan yang disampaikan, saya ajak saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk ke dalam persembahan. Penyertaannya di dalam hidup kita, ya dan amin. Dia selalu ada untuk kita di dalam setiap perjalanan hidup kita. Sudah sepatutnya kita senantiasa bersyukur dengan apa yang Dia beri hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, pakailah kesempatan ini untuk memberikan yang terbaik baginya. Kita akan naikkan pujian sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
bersama-sama. Saya ajak saudara kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan doa persembahan. Tuhan, hari ini kami mengucap syukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Teguran-Mu ya Tuhan, itu adalah untuk kami Tuhan. Janji-Mu untuk senantiasa menyertai kami di dalam setiap musim kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Kau lakukan bagi kami. Hari ini kami ingin ikut serta berbagian di dalam memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Khususnya di tempat kami ini. Kami ingin memberikan apa yang dapat kami berikan yang semuanya berasal dari Engkau dan itu adalah milik Engkau Tuhan. Berikan kepada kami hati yang tulus dan jujur di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan doa syawat bersama-sama. Kita akan berdoa kepada Tuhan untuk cabang Cimbulit yang sudah berusia 18 tahun. Kiranya Tuhan berkenan memakai cabang Cimbulit ini sebagai komunitas yang dapat menjangkau orang-orang yang belum percaya untuk datang kepada Tuhan. Mari kita buka suara bersama-sama, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin berdoa dan menyerahkan cabang Cimbulit Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan apabila cabang Cimbulit boleh menginjakan hari ini Tuhan di usia 18 tahun Tuhan. Kami percaya Engkau beracara dan Engkau juga beserta dengan cabang ini Tuhan. Tuhan, pimpinlah cabang ini Bapa. Biarlah kalau memang cabang ini adalah atas perkenanan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan menyertai Tuhan. Dan Kau akan memakai cabang Cimbulit ini menjadi cabang yang menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sehingga ada orang-orang yang ada di sekitarnya Bapa boleh datang kepada Engkau dan boleh percaya kepada Engkau Tuhan. Tuhan sertai ya Bapak, setiap pengurus yang terlibat di dalam cabang ini Tuhan. Biarlah berikan kepada mereka kesetiaan, kasih dan penyertaan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya cabang Cimbulit ini hanya ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kita kembalikan hanya kepada Dia, bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Saudara-saudaraku jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita pada siang hari ini sudah selesai. Pulanglah dengan penuh sukacita dan jalanilah hari-hari hidupmu yang di depan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadamu, dan perbuatlah apa yang baik yang berkenan kepada Tuhan dengan seluruh kehidupanmu dimanapun kau berada. Supaya dengan demikian Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih yang begitu besar, kekal dan berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kuasa dari karya penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang terus bekerja di dalam diri kita. Pimpinan, pertolongan, pendampingan, karya pengudusan yang terus bekerja di dalam diri kita, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam persekutuan kita dengan Dia, senantiasa menyertai saudara dan saudari sekalian dalam sepanjang hidup dan pelayananmu, sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan, kami mohon untuk bersabar sejenak ya. Berita pemberkatan nikah. Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari pukul 10 akan diadakan pemberkatan pernikahan yang dilayani oleh Bapak Pendeta Chandra Gunawan antara Saudara Michael Isakaria Halomoan, putra pertama anak kedua dari Tuan Salomo Panjaitan dan Nyonya Marta Liane Dameria, dengan Saudari Helena Rizky, putri pertama anak kedua dari Tuan Evan Johnstead dan Nyonya Ventri Vigianti Kantili. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Kemudian rangkaian Jumat Agung dan Paskah. Rangkaian program Jumat Agung dan Paskah akan dibagikan melalui e-book Jumat Agung dan Paskah 2023. Buku Refleksi Journey to the Cross akan dibagikan ke jemaat dan dijadikan bahan diskusi di pertemuan kelompok kecil selama bulan Maret dan April. Setiap keluarga akan mendapatkan satu buku dan dibagikan sampai dengan tanggal 26 Februari 2023. Kemudian pengumuman selanjutnya, pengaturan parkir dan drop off kendaraan. Sehubungan dengan terbatasnya area parkir gereja, oleh karena itu diatur sebagai berikut. Parkir mobil di lingkungan gereja diutamakan untuk jemaat lansia dan jemaat dengan kebutuhan khusus. Area halaman depan gereja dapat digunakan untuk mobil gereja yang keluar masuk, area drop off dan keadaan darurat. Jemaat yang membawa motor dapat parkir di samping kiri gereja di tempat yang telah disediakan. Jadi jemaat yang lain dihimbau datang lebih awal dan dapat memarkirkan kendaraannya di BTC. Mohon pengertian dan kerjasama dari setiap jemaat, Tuhan memberkati. Kemudian renovasi aula ibadah remaja dan pemuda. Dalam anugerah Tuhan, gereja akan melakukan proyek pembangunan untuk aula ibadah remaja dan pemuda di lantai 3. Proyek pembangunan akan dilakukan mulai bulan Februari 2023 dan sudah berjalan oleh tim yang dikoordinir oleh Penatua Bapak Andreas Widianto. Jemaat dapat mendukung proyek pembangunan ini dalam doa dan persembahan dana ke rekening khusus pembangunan BCA atas nama GKM Jemaat Hosana yang tercantum di layar. Sehubungan dengan proyek pembangunan ini, ibadah remaja untuk pukul 9.30 pagi akan dipindahkan sementara ke ruangan aula lantai 2 di belakang ruang ibadah utama ini. Mulai minggu kemarin yang sudah lewat 4 Februari 2023 sampai ruangan yang baru siap untuk digunakan. Remaja dan pemuda juga akan diajak untuk berpartisipasi secara khusus melalui janji iman yang akan diumumkan di ibadah remaja dan WA grup pemuda. Terima kasih atas dukungan dan perhatian jemaat sekalian. Kemudian untuk Bina Pranikah, Hosana Merit Enrichment. Bidang pembinaan mengundang peserta Bina Pranikah tahun ini
dan pasangan muda dengan usia perkawinan antara 1 sampai 5 tahun maupun pasangan-pasangan lain juga boleh ikut untuk usia pernikahan yang di atas 5 tahun. Jadi tidak tertutup ya. Untuk mengikuti Hosana at Marriage and Treatment yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 1 Maret pukul 7 malam secara online atau dengan Zoom. Temanya adalah Exploitation and Abuse in Christian Marriage and Family. Pembicaranya Insinyur Ikhwan Cahyadi MSc MA. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Vivi atau Tata Usaha Gereja. Demikian pengumuman selesai. Silakan bersalaman, memberikan hormat. Salam, Tuhan memberkati dan sampai ketemu di minggu yang akan datang.